Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, rabbiyallah, hasbiyallah, tawakkaltu ala Allah, wa'tasamtu billah, fawattu ilallah, masya'allah, la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang kami hormati para kiai, para alim, al-alamah, orang tua kami Bapak Kiai Haji Masturo, orang tua kami yang tidak bisa disebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, serta para tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat, wabil khusus Ketua DKM Masjid Syamsul Iman akhina fillah Ustaz Zarkasi beserta akhina fillah Ustaz Fahmi Yazid, hadir pula Ketua Majelis Kopi Mabruk Bang Zaid Jayadi, alhamdulillah bisa hadir bersama kita semuanya. Puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kita bisa duduk di masjid yang mulia ini untuk kita mutalaah, mudzakarah. Mudah-mudahan ini semuanya dijadikan amal yang diterima di sisinya, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Halaman 18 ya. Oh 17. Baik, udah ketemu. Bismillahirrahmanirrahim. Waman dan adapun orang, waman dan adapun orang, akroma yang memuliakan hu kepada man, memuliakan Allahu sapa iku Allah, memuliakan Allah bihadzal ba'itsi, dengan ba'its ini. Kemarin sudah kita tahu apa itu al-ba'its, yaitu dorongan untuk terus ibadah kepada Allah. Bihadzal ba'its asy-syarifi, dengan al-ba'its asy-syarif yang mulia. Kalau Allah sudah memberikan kemuliaan berupa al-ba'its, berupa semangat untuk ibadah kepada Allah, falya'rif, maka ketahuilah, qadrahu, akan kadarnya, al-munifa, yang tinggi. Wal ya'lam, dan ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya al-ba'its, annahu, bahwa sesungguhnya al-ba'its min a'zami ni'amillahi ta'ala, berupa besarnya nikmat-nikmat Allah yang maha tinggi Allah. Jadi al-ba'its ini Pak enggak bisa kita beli. Kalaupun kita kaya, dorongan buat ibadah, semangat buat ibadah itu susah, enggak bisa dibeli.
Makanya kalau iman, semangat ibadah bisa kita beli, maka yang paling kuat imannya adalah orang kaya. Tapi nyata-nyatanya ada orang yang fakir, miskin, ibadahnya luar biasa. Nah, ini dari mana sesungguhnya? Semata-mata karena dari Allah. Makanya kita sering-sering berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana. Ya Allah, jangan cabut apa yang telah Kau hadiahkan, Engkau hidayahkan kepada kami. Kalau kemarin hidayahnya 25%, jangan dicabut, minimalnya tetap. Syukur-syukur besok-besok 30%, 35%, 50%, syukur-syukur full sampai 100%. Taufik dan hidayahnya Allah, pertolongan Allah, al-ba'its full 100%. Nah, ini jadi tidak bisa kita tukar dengan apapun kenikmatan al-ba'its ini. Allati la yuqaddar, yang tidak diukur qadruha akan kadar nikmatnya Allah itu. Kata Imam Al-Haddad bahwa kebesaran nikmat berupa dorongan buat ibadah di sini tidak bisa diukur dengan apapun, Pak. Tidak bisa kita takar dengan apapun, dari saking besarnya itu dorongan ibadah. Jadi artinya bahwa paling agungnya nikmat itu adalah nikmat iman, bukan nikmat harta, Pak. Paling agungnya nikmat itu adalah nikmat iman, nikmat semangat ibadah, nikmat dorongan buat melakukan amal soleh. Itu adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Maka bersyukur ya kita bisa hadir di sini. Sesungguhnya siapa yang memberikan al-ba'its adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ketua DKM, bukan karena saya, bukan karena yang lainnya, tetapi karena al-ba'its, dorongan dari Allah. Kata Allah dari kemarin gini-gini, ngaji. Allah sebenarnya mendorong semua itu. Karena la haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya, tiada kekuatan kecuali milik Allah. Jadi kita datang di sini ini sesungguhnya Allah sedang memberikan kita kekuatan. Wala yublau, dan tidak sampai syukruha, apa mensyukuri nikmatnya Allah itu. Maksudnya Pak di sini kata Imam Al-Haddad, kita mensyukuri berupa dorongan ibadah, berupa semangat ibadah ini sebesar apapun rasa terima kasih kita kepada Allah, kata Imam Al-Haddad di sini nggak bakalan itu menyaingin besarnya nikmatnya Allah itu. Dari sakingnya luar biasanya nikmat iman atau al-ba'its asyarif tadi. Falyubalu, maka lebih banyaklah engkau. Falyubalu, maka lebih banyaklah fi syukrillahi ta'ala, di dalam syukur kepada Allah. Maka di saat ba'its muncul di dalam hati kita, sebesar itu pula usaha kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh nih Pak nih, ketika habis sholat, selesai sholat aja, assalamualaikum, apa yang pertama kita katakan? Jangan langsung istighfar, Pak. Alhamdulillah. Kenapa? Allah masih memberikan kita kekuatan, memberikan kita al-ba'its untuk menyelesaikan sholat maghrib. Coba Pak, orang banyak yang sehat, gagah perkasa, tapi sholat belum tentu. Kenapa? Karena tidak al-ba'its, tidak ada dorongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bilang alhamdulillah sebagai bentuk syukur, kalaupun baru lisan. Alhamdulillah baru astagfirullahaladzim. Udah habis sholat minta obat. Artinya apa? Yang namanya manusia mah tempat dosa dan salah, itu pasti Pak. Padahal habis sholat kan masih kita disuruh istighfar. Tuntun Nabi Muhammad begitu. Kenapa? Biar kita setiap hari sadar. Kadang jam 3 bertaubat, pas waktu subuh kesiangan. Tadi habis terus-terusan, yang namanya manusia begitu Pak. Makanya selagi kesadaran dorongan untuk beramal soleh ini ada, terus kita syukurin kepada Allah Subhanahu wa taala. Alama bersyukur, alama atas apa? Manaha, yang telah memberikan Allahu kepada itu mah. Wa aula,
dan yang memberikan kuasa Allahu kepada hamba. Artinya apa itu al-ba'its? Artinya kita sepatutnya selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita, wabil khusus berupa al-ba'its atau nikmat iman kepada kita semuanya. Wa khassa, dan mengistimewakan Allah kepada ya al-ba'its bihi dengan al-ba'its min baini ashkalihi, dari di antara bentuk-bentuknya al-ba'its. Oh maaf ya, ini rujuk tabiatnya hu-nya di sini kembali kepada man. Wa khassa, dan mengistimewakan sapa iku Allahu kepada man bihi dengan al-ba'its. Jadi dengan wasilah dorongan buat ibadah, bahwa artinya Allah sedang mengistimewakan ini orang. Makanya Pak, kalau Allah ingin mengangkat derajat orang itu Pak, kadang semangat ibadahnya lain daripada yang lain. Kalau Allah ingin mengangkat pangkat dan derajatnya. Dan ini berlaku kepada siapapun saja Pak. Bahkan ada Malik bin Dinar Pak ya. Malik bin Dinar itu seorang pencuri, pencopet. Tiba-tiba melihat orang membaca Al-Quran, tersentuh hatinya, kemudian langsung menjadi orang yang soleh, bahkan wali Pak. Malik bin Dinar, sering kita dengar namanya. Sayyidina Umar radhiyallahu an, paling galaknya orang, bahkan anaknya sendiri dikubur. Ada lewat adiknya sendiri membaca Al-Quran, kemudian tersentuh hatinya, kemudian imannya luar biasa, sampai menjadi orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kita nggak boleh kemudian mengkecam orang karena perilakunya saat ini. Jangan Pak. Belum tentu yang apa ya, yang kita sholat hari ini husnul khotimah, naudzubillah, mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah. Ini artinya bahwa hidayah dan taufik atau dorongan ibadah semua itu adalah milik Allah, bukan milik hambanya. Maka jaga sikap kita Pak. Jaga sikap kita kepada siapapun. Justru kalau melihat orang yang berbeda dengan kita, doakan di dalam hati sebisa kita. Kalau melihat lagi sedang mabuk, ya Allah jangan diomel, bilang aja apalah bahasa yang enak kira-kira. Dalam hati doakan, ya Allah, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Karena kita merubah dia nggak bisa Pak, nggak bisa. Nabi Muhammad saja ingin merubah pamannya nggak bisa Pak, karena kuasa hidayah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dengan keistimewaan al-ba'its ini Pak, orang yang diberikan semangat ibadah merupakan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istimewa wa aqranihi, dan dari sahabat-sahabat nyaman. Orang kalau sudah diangkat pangkat derajatnya oleh Allah, dia semangat ibadah pasti berbeda dengan orang lain yang tidak ahli ibadah. Tidak ahli ibadah. Minimalnya ada anornya Pak, ada anornya minimalnya. Fakam min muslimin, maka betapa banyak min muslimin dari seorang muslim, balawa sampai umurnya sapa iku muslim samanina sanatan 80 tahun. Wa aksar, dan lebih banyak. Lam yajid, belum mendapatkan muslim hadzal ba'itsah, akan dorongan semangat ibadah ini. Kata Imam Haddad, banyak orang yang umurnya udah 80 tahun tetapi dorongan buat ibadah belum dapat Pak. Naudzubillah, mudah-mudahan ini tidak termasuk dari diantara kita. Ada orang yang bilang saya mau sholat kalau botol beling ini sudah dimakan oleh rayap katanya. Rayap paham Pak? Rayap ya, suka makan kayu. Ada yang bilang begitu Pak. Tapi kan nggak tahu hidayah Allah itu turunnya kapan dan bagaimana kan. Ya ben aja, yang penting kita mendoakan. Maka selalulah memohon di setiap doa kita, ya Allah tambahkan iman dan hidayahmu, tambahkan iman dan hidayahmu. Itu jangan lepas Pak di dalam doa itu. Jangan lepas, tambahkan iman, hidayah, taufik, hidayah, ma'unah, itu selalu diminta sama Allah. Harus diminta itu Pak. Biar harapannya mudah-mudahan kita husnul khotimah semua kan, dengan berkat hidayah, taufik dan ma'unahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta harta mulu Pak.
boleh harta minta gitu kan. Tapi setelah zikirnya banyak, doanya banyak, Pak. Ini baru baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 3 kali, mintanya segudang. Kata Allah, ini mengeletek, ini makhluk ini. Seharusnya mah sholawatnya baru 1000, baru setelah 1000 mohon kepada Allah, ya Allah, dengan kerendahan hati, dengan rasa fakir dan hina, hamba banyak dosa di hadapan-Mu ya Allah. Kami bersimpuh, saya cuma punya hajat, pengen mobil yang ini aja, nggak jadi masalah. Masih mending begitu Pak ya. Ini mah doanya, dikirnya baru 3 udah mintanya sabrak-abrak ini Pak. Gitu, makanya ini sesungguhnya ada yang kurang Pak Ketua DKM Ustaz ya. Ini ada yang kurang. Ini kan ngaji kitabnya Imam Al-Haddad. Imam Al-Haddad itu punya wirid namanya Rotibul Haddad. Mudah-mudahan di masjid ini bisa berjamaah, bisa dibaca. Entah kapan waktunya saya nggak tahu. Imam Al-Haddad itu bukan orang sembarangan, Pak. Bukan orang sembarang, orang luar biasa. Imam Al-Haddad ini luar biasa nih. Orangnya buta, tapi ngarang kitab. Luar biasa, Pak. Nggak pakai mata kiri, ya nggak pakai mata begini, Pak. Pakai basirah sudah mata di sini. Biasa ngarang begitu. Yang udah pernah kita ceritakan. Mudah-mudahan Imam Rotib Al-Haddadnya itu dibaca. Ada salah satu ulama bilang begini, seandainya sebuah negeri udah kacau nih Pak, negeri itu udah perang mulu, selagi masih ada Rotibul Haddad dibacakan, insya Allah pelan-pelan akan menjadi aman itu negeri. Maka kalau bisa Al-Haddad dibaca. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu belum punya, nanti saya bawa, difotokopikan aja. Bacaan Rotibul Haddad susunan beliau. Dan itu bukan sembarang nyusun, Pak. Bukan sembarang nyusun. Insya Allah itu sudah menjadi umum. Kalau dibaca paling seperempat menit, seperempat jam ya, 15 menit. Mudah-mudahan dikasih kesempatan Allah bisa membaca itu, Pak. Soalnya kalau di pesantren Jawa itu yang namanya Rotibul Haddad, Rotibul Antos itu sudah jadi amalan harian, Pak. Setiap hari pagi sore, pagi sore, pagi sore. Seperti itu. Kenapa para ulama menyusun seperti itu? Karena cara menuju Allah itu nggak mudah, Pak. Makanya ulama memberikan jalan begini, wasilah begini, zikir begini, wirid begini, baca sholawat begini. Itu maksudnya. Sebenarnya itu wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak caranya. Caranya banyak, Pak. Seperti itu. Nah, kalau para habaib itu yang namanya Rotibul Haddad, Rotibul Antos itu kayaknya udah rutin tuh, Pak. Rotibul Haddad, Rotibul Antos rutin, Pak. Sallu ala Nabi Muhammad. Walam yatruk dan belum terketuk akan man itu yauman pada suatu hari minad dahri dari masa. Artinya umur 80 tahun hatinya belum terketuk tadi. 90 tahun hatinya belum terketuk dengan dorongan buat ibadah. Dorongan untuk ibadah. Maka minimalnya kita Pak ya, Allahumma ufir li wali walidayya walidawil huquqi alaina wali jamil muslimina wal mu'minina wal mu'minat. Itu bagian dari doa untuk sesama kita, Pak. Mudah-mudahan ya yang saya yang banyak dosanya, kalaupun 1, 2, 3 kalau setiap hari, mudah-mudahan ada yang nyangkut di hadapan Allah sehingga benar-benar saudara kita diampuni dosanya, kan begitu, Pak. Kalau diampuni dosanya, mudah-mudahan menjadi jalan diberikannya ini al-ba'its, diberikannya ini hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal murid, dan kepada seorang murid, ayyajtahida, hendak bersungguh-sungguh, fi taqwiyatihi, di dalam menguatkan itu al-ba'its, wa khifdihi, dan menjaga itu al-ba'its, wa ijabatihi, dan menerima itu al-ba'its. Yaitu yang saya maksudkan hadal ba'itsa, yaitu dorongan ibadah ini. Nah, bagaimana cara menjaga ini dorongan ibadah? Kata Imam Al-Haddad, fatakwiyatuhu, maka menguatkan itu al-ba'its bidzikri, dengan zikir, lillahi, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita dijaganya ini taufik, dijaganya ini hidayah, dijaganya ini al-ba'its, wasilahnya dengan zikir,
dengan ibadah, dengan wirid, dengan sholawat. Tetapi sebaik-baiknya bacaan Pak yang paling ringan dan luar biasa itu, paling ringan luar biasa adalah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena satu-satunya pintu menuju Allah, satu-satunya pintu menuju Allah itu pasti lewat Rasulullah SAW. Pasti itu. Makanya kalau ada orang yang datang kepada kita mengatakan saya ingin datang ke Allah langsung saja, wah itu kesombongan yang nyata. Nggak mungkin. Kita nggak modali Rasulullah SAW. Nggak mungkin Pak. Semuanya berwasilah. Tidak ada langsungan sama Allah, itu nggak ada Pak. Coba kita buktikan apa kira-kira yang langsung sama Allah. Ngapa-ngapain, bahkan kita disuruh sholat menghadap siapa Pak? Menghadap Allah. Ngapain perlu takbir, perlu berdiri, perlu i'tidal, perlu ruku, perlu sujud? Ngapain begitu? Sebenarnya itu kan semuanya wasilah. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah. Semuanya adalah wasilah. Habis itu dzikir, wirid, tasbih, istighfar, kalimat tauhid, la ilaha illallah, semuanya itu adalah wasilah. Jadi kalau mengatakan sedikit-sedikit, wah nggak perlu perantara, nggak perlu wasilah, itu musyrik. Ngajinya belum tuntas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Gitu Pak. Iya, makanya kudu ngaji. Nah, kudu ngaji. Semuanya berwasilah. Bahkan kita sholat juga disuruh menghadap kemana Pak? Menghadap ke kiblat. Kiblat itu apa? Batu, benar? Kiblat itu apa? Batu. Apakah kita menyembah batu? Menyembah kiblat? Juga enggak, tetapi disembah adalah Allah. Patokannya Allah sarankan melalui baginda Nabi Muhammad dalam suri tauladannya, kamu kalau sholat, kalau dari arah timur menghadap ke barat dan menghadap kiblat. Semuanya sarana Pak, semuanya wasilah. Karena Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Jadi kalau kita sholat kebayang, wah Allah kayaknya kayak begini modelnya, gak bayang. Jangan Pak, nggak boleh begitu. Rasulullah sudah memberikan contoh, udah ikutin aja Pak. Insya Allah kerasa di sini hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Selain berzikir, wal fikri dan tafakur fima di dalam sesuatu indallahi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak sesungguhnya ayat-ayat kebesaran Allah yang Allah tampakkan dalam kehidupan sehari-hari kita Pak. Ya nggak usah, kalau mengkaji Al-Quran mungkin terlalu berat. Kaji diri kita aja lah. Kalau gigi tidak tumbuhnya seperti rambut kan begitu Pak ya. Coba bayangkan gigi tumbuhnya seperti rambut, seperti kuku. Gimana rasanya? Dracula pada perjalanan kemana-mana nih Pak nih. Itu ayat kebesaran sebenarnya Pak ya. Kebesaran Allah. Jari tumbuhnya segini aja Pak. Coba jari kayak rambut, betapa panjangnya itu jari. Ini juga apa? Kebesaran Allah. Hidung tetap begitu Pak. Hidung ngadepnya ke bawah. Coba bayangkan kalau menghadap ke atas. Banjir Pak kalau hujan. Ini juga bagian dari ayat apa? Ayat Allah. Insya Allah kalau kita tafakur pelan-pelan Pak, telinga kenapa begini, itu maksud, pasti Allah punya maksud. Gak mungkin. Kenapa harus ada jari? Ya susah masukin kancing sama jarum Pak, kalau nggak ada jari. Begitu. Jadi semuanya adalah wal fikri fi ma indallah. Tafakur, berfikir apa yang menjadi ayat kebesaran Allah. Tujuannya apa Pak? Agar kita semakin beriman dan percaya kepada Allah, bahwa Allah itu adalah maha besar, maha luar biasa. Wal fikri bima indallah. Masih banyak nyamuk misalnya. Allah itu tidak segan-segan memberikan perumpamaan nyamuk. Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udah. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, saya kata Allah tidak sungkan-sungkan, tidak malu-malu memberikan perumpamaan berupa nyamuk yang kecil. Coba nyamuk Pak. Pernah nggak kebayang kita nyamuk, bagaimana kita bisa membuat itu nyamuk? Menggambar nyamuk saja Pak, dengan struktur nyamuk, bagaimana perutnya, bagaimana lambungnya, bagaimana sarafnya, bagaimana tempat BAB-nya, bagaimana mulutnya, bagaimana telinganya, bagaimana rambutnya, bagaimana saraf kanan, depan, belakang, semuanya. Kebayang nggak kira-kira kita? Kecil badan Pak ya, tapi gigitannya kadang membuat orang sakit.
Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bahwa itu semuanya adalah bagian dari kebesaran Allah Subhanahu, dan di baliknya mah ada lagi hewan yang lebih kecil, Pak. Coba gali tanah, ada makhluk hidup lagi. Gali lagi, ada makhluk hidup lagi. Ada makhluk hidup lagi. Subhanallah, kebesaran Allah itu tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Kekuasaan Fir'aun pun gak bakal bisa menandingi. Wal mujalasatih, dan duduk li ahlillah, dengan ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sering duduk kok ya. Sering duduk dengan orang ahli dzikir, ahli ibadah, orang alim. Itu ada bekasnya, insya Allah ada bekasnya. Yang sering kita dengar perumpamaan, orang yang duduk dengan tukang minyak ke bawah harumnya, Pak. Insya Allah itu. Kenapa tadi? Kita sesungguhnya sedang mencari wasilah agar muncul ini al-ba'ith. Coba, Pak, kalau habis ngaji begini nih, Pak, biasanya semangat ibadahnya kadang-kadang bertambah. Kalau kita nggak ngaji kadang malas, nggak ada semangat, nggak ada gairah buat beramal soleh. Itu artinya apa? Benar bahwa berduduk di dalam majelis taklim, majelis ilmu, insya Allah menambah dorongan buat semangat amal soleh kita. Nah, saya menemukan salah satu hadis di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, karyanya Syekh Ismail bin An-Nabhani. Di dalam hadis itu disebutkan, Pak ya, artinya begini. Ya Rasulullah, saya kalau duduk sama engkau, semangat ibadah saya kencang terus, kata sahabat ini. Apa jawaban Rasulullah? Wah iya, seandainya semangatmu dalam ibadah seperti engkau duduk sama saya, dan itu kau bawa ke jalan, ke rumah, semangatnya sama seperti engkau duduk sama saya, kata Rasulullah, malaikat bisa saja berdatangan untuk cium tangan kamu. Ini artinya yang namanya iman itu naik turun, Pak. Bagaimana agar imannya naik? Ya datang ke ulama, datang ke ahli ilmu, datang kepada ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba, Pak, pernah nggak ketemu sama orang alim, orang soleh, duduknya aja enak rasanya, Pak ya. Duduknya aja enak rasanya, itu tenang bawaannya. Punya masalah ini kayaknya pas duduk di sampingnya tuh hilang semuanya masalah kayaknya. Kenapa? Karena pendaran cahayanya, pengaruh nurnya orang yang ahli la ilaha illallah, orang soleh ini terpendar ke kita, Pak. Terpencar ke kita. Makanya saya coba sedikit mengutip kitab yang lainnya nih, Pak ya. Ini di dalam kitab Lubabul Hadis karya Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti rahimahullahu taala, tentang bagaimana pertama adalah kalau orang man intaqala yata'allam ilman ufir lahu qabla ay yakhtuwa. Orang yang datang ke majelis ilmu, insya Allah dengan izin Allah diampuni dosanya sebelum ia melangkahkan kakinya, Pak. Ini hadis Nabi, Pak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama makramun. Hormatilah ulama karena sesungguhnya ulama di sisi Allah itu adalah dimuliakan. Makanya, Pak ya, kalau ada ulama yang kesannya agak berbeda dengan kita nggak usah ikut campur, Pak. Karena bukan makom kita. Seperti kita hanya lulusan S1 pengen ikut campur urusan profesor doktor, ya gak nyambung, Pak. Mending lebih bagus diam. As-sukutu khair, diam adalah lebih bagus. Gak usah komentar. Kenapa? Apalagi membenci, Pak. Nauzubillah. Di dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, darah ulama itu ada dua, Pak. Pertama bisa jadi racun, yang kedua bisa jadi penawar. Benci saja sama ulama itu bisa jadi racun, Pak. Ada dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam. Maka apapun kondisi ulama jangan kita benci, udah biarin aja udah. Karena nama ulama juga manusia, punya karakter yang berbeda dengan kita, nggak harus sama dengan kita. Biarin aja gitu, nggak usah benci. Ada perbedaan kurang cocok, biarin dalam hati aja, Pak, biarin. Bila perlu jangan sampai ada kretek aja benci Jangan, Pak, jangan. Gak boleh itu. Di sini dibilang nih oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW menyampaikan, man nazara ila wajhil alim
nadratan fa fariha biha khalaqallahu ta'ala min tilkal nadrati malakan yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duduk di majelis ilmu dan melihat wajah orang alim dengan pandangan yang penuh mengembirakan, maka Allah menciptakan pandangan itu, yaitu satu malaikat yang memohonkan ampun malaikat itu kepada orang yang tadi memandang orang alim itu, memohonkan ampun kepada Allah ila yaumil qiyamah. Kalau kita duduk di majelis ilmu banyak Pak, ketemu sama ulama, memandang dengan penuh rasa hormat dan takdim, penuh dengan gembira karena melihat orang alim, selalu Allah ciptakan malaikat yang memohonkan ampun kepada kita semua. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman faqad akramani. Kata Rasulullah, siapa yang menghormati orang alim, maka sesungguhnya ia sedang telah menghormati saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man akramani, dan siapa yang menghormati saya, faqad akramallah, dan Allah otomatis akan memuliakannya. Wa man akramallah, siapa yang dimuliakan oleh Allah, fama'wahul jannah, maka tempatnya adalah surganya. Amin ya rabbal. Subhanallah. Kita sering duduk aja Pak sama orang alim, udah pahala, udah ampunan dosa, udah insya Allah akan diberikan surga. Yang penting kita datang benar-benar karena ta'ziman wa ikraman kepada para ulama tersebut. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa hifdihi, dan menjaga al-ba'its bil bu'di, dengan menjauhi an mujalasatil mahjubin, dari duduk al-mahjubin beserta orang-orang yang dihijab. Maksudnya apa Pak ya? Kalau kita belum bisa memberikan pengaruh, jangan duduk dengan orang yang hatinya belum semangat ibadahnya. Mabok, kerjaannya misalnya maksiat. Kalau kita hatinya belum kekeh, jangan Pak, kebawa kita gitu maksudnya. Itu biar yang ada di dalam kita berupa dhaif biar enggak hilang. Kecuali udah kuat Pak, mantap hatinya, enggak bisa goyah dengan apapun, silahkan duduk, enggak jadi masalah. Nah, di sini disarankan jauhin dulu kalau al-ba'itsnya belum kuat. Nah, ini cerita li ahli la ilaha illallah ini banyak. Ini model orang-orang begini ini kadang banyak yang menyamar. Orang ahli la ilaha illallah ini banyak orang yang menyamar. Kalau kita tahu cerita-cerita para ulama terdahulu itu, salah satu guru Imam Al-Ghazali itu, guru tasawuf, guru dzikir, guru ibadah, guru hatinya itu adalah tukang sol sepatu Pak. Gurunya Imamuna Al-Ghazali, tukang sol sepatu. Ketika ketemu orang ini pertama kali ragu-ragu Pak, masa seorang alim, seorang ahli la ilaha illallah tukang sol sepatu? Enggak yakin awalnya Pak, enggak yakin. Tapi seiring waktu alhamdulillah yakin baru tahu ternyata beliau adalah seorang wali. Bahkan Imam Al-Ghazali awalnya dites Pak. Di situ di depannya ada kotoran hewan begitu, disuruh ambil. Karena Imam Al-Ghazali istilahnya tahu syariat, diangkat dirinya. Pergelangan baju pergelangannya jangan diangkat kan. Loh, kok bisa? Ya harus diangkat kan, ini kotoran, kata Imam Al-Ghazali. Kamu enggak lulus. Ternyata apa Pak? Begitu selesai itu diperlihatkan, ternyata itu bukan kotoran. Maksudnya apa? Mata dahirnya masih melihat bahwa depannya itu adalah kotoran, padahal bukan kotoran. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi begitu Imam Al-Ghazali tekun Pak di dalam prosesnya mencari Allah, perjalanannya menuju Allah, alhamdulillah Imam Al-Ghazali melahirkan kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid yang tebal-tebalnya luar biasa. Imam Al-Ghazali. Masih banyak Pak contoh-contoh yang lain yang kadang kerjaannya cuma toko kitab. Nah, salah satu gurunya Imam Al-Haddad ini Pak, ada yang meriwayatkan itu jualan kitab katanya Pak. Zaman dulu.
Kagak ada yang tahu, orang di pasar Pak, rame. Maka kepada siapapun kita belajar berbaik sangka. Wal i'radi dan berpaling atau menantang, wal i'radi dan menantang an waswasatis syayatin, dari gangguan-gangguan syaitan. Contoh misalnya begini Pak, kita dorongan ke sini pengen ngaji, ternyata hati bilang bla bla bla. Kira-kira dorongan pengen ngaji sama larangan untuk tidak ngaji, yang bagus yang mana kira-kira nih Pak? Yang ngaji. Maka muncul rasa muncul firasat misalnya, wah kamu nggak usah ngaji aja lah, malas diturutin. Malas ini adalah min waswasyatish syayatin, gangguan setan. Nah, kita pengen sholat berjamaah, tapi kayaknya ntar dulu dah kalau begitu. Padahal sholat berjamaah baik. Ntar dulu ini adalah min an waswasyatish syayatin. Itu kita harus kita tantang. Wa ijabatihi, dan menerimanya itu al-ba'its bi ayyubadira, dengan menyegerakan, bi ayyubadira dengan menyegerakan, bil inabati dengan kembali ilallahi ta'ala, kepada Allah ta'ala. Maksudnya begini Pak ya, dengan menerima al-ba'its itu kan, al-ba'its ini, dorongan ini Pak, diberikan kepada siapapun, baik itu ahli maksiat kepada Allah, baik itu orang biasa. Nah, di saat al-ba'its ini datang kepada kita, segera kita bertaubat. Contoh, saya masih muda, ntar aja tobatnya. Bukan begitu gitu. Jadi bil inabah, segerakan. Fal bi ayyubadir bil inabah ila Allah. Segera, mau muda, mau setengah umur, segerakan kembali. Ada kesempatan langsung istighfar. Ada kesempatan langsung zikir. Ada kesempatan, pokoknya diisi dengan amal soleh. Wa yasduq, dan jujur atau dengan benar, fil iqbal, di dalam menerima, alallahi, atas Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yatawani, dan tidak memperlambat, wala yusawwif, tidak menunda, wala yatabata, dan tidak memperlambat, wala yuakhir, dan tidak juga menunda. Kalau ada kesempatan saat ini jangan ditunda Pak. Sekali saja ditunda itu amal soleh, kadang udah kebablasan Pak. Yang seharusnya istiqomah jadi nggak istiqomah. Sekali saja setan itu dikasih kesempatan, besoknya tambah malas Pak. Coba dah, dicoba. Contoh, waktunya zikir pada maghrib, ntar aja, tunda lagi, ntar aja, besok tambah malas Pak. Kenapa? Semakin kosong hatinya dari nur Allah, semakin gampang setan masuk. Maksudnya begitu. Makanya di sini ada kata-kata al-i'rad. Kalau udah istiqomah pada maghrib, ya ibadah maghrib istiqomah. Kecuali ada orang tua kita datang sakit karena udzur syar'i Pak ya, boleh tuh. Tapi kalau kadang tidak ada udzur, bareng ngalur ngidur kagak jelas, mending kita duduk aja zikir. Sekali dikasih kesempatan ini hilang cahaya, setan tambah gampang menguasainya. Makanya al-i'rad Pak, terus lawan ini waswasatis syayatin. Terus lawan, jangan sekali-kali dikasih kesempatan. Desa Pak ya? Ya. Dikit lagi sampai koma aja. Waqad amkanathu, dan sungguh telah memungkinkan kepada orang tadi al-fursatu apa itu kesempatan, al-fursatu apa itu kesempatan, falyantahisha, maka bersiaplah akan kesempatan itu. Kalau ada kesempatan jangan tunda, langsung bersiap-siap, yang mau mandi-mandi, yang mau wudu-wudu buat persiapan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mudzakarah kitab ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini.